أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والأخ المظلوم. رواه الترمذي. اللهم اجعل جمعنا هذا Ramadan ini kita bisa bersama-sama menunaikan pada akhir surat fikir. Insyaallah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita tak berjumpa dengan beliau di dunia, kita doakan kepada Allah besok di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kampung yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah salat Isya, tarawih dan witir insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sebenarnya ini kita malu sama Allah. Kalau kita boleh jujur, ini kita malu sama Allah. Coba bayangkan, malam tarawih mau beranjak pergi, tarawih mau selesai, puasa mau selesai. Saya tadi membayangkan di kampung ramah, ternyata mohon maaf Allah sekalian, ternyata hari ini kiblat ibadah kita sudah mulai beranjak ke arah kota. Di kota ramai, saya setiap malam mengisi jadwal ceramah tarawih di kota Lusumawe, ramai selalu. Jika kita sedikit malu kita sama Allah. Yang paling kita khawatirkan lagi adalah saya dari tadi tak mendengar suara anak-anak. Coba rata-rata kita kalkulasikan umur kita yang hadir di jamaah ini berapa coba? Rata-rata 40 ke atas. Apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang? Apa yang akan terjadi 15 tahun yang akan datang? Apa kata Al-Fatih? Engkau jangan melarang suara anak-anak di dalam masjid. Bahkan engkau akan gelisah ketika di masjid ini tak ada lagi suara anak-anak berlarian, tak ada lagi suara canda tawa anak-anak. Dikarenakan nanti 20 tahun yang akan datang, maka masjid ini akan kosong ketika kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita malu sama Allah ketika ini cara kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba lihat, apa yang kurang yang Allah berikan setiap hari kepada kita? Bukankah tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Menciptakan kita supaya kita menyembah Allah. Ini bulan yang sangat sempurna. Ini bulan yang sangat mulia. Coba lihat Bapak Ibu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dilanjutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, mensyiarkan malam Ramadan, apakah itu dengan salat tarawih, salat witir, apakah itu dengan tadarus membaca Al-Quran, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia. Ibadah yang paling rahasia itu puasa. Orang sholat kita bisa tampak di kampung ini mana yang sholat, mana yang tidak sholat. Mohon maaf, kita tahu siapa yang sholat, siapa yang tidak sholat. Sedekah juga kita tahu siapa yang sering sedekah, siapa yang jarang sedekah. Tapi khusus untuk puasa, ini adalah ibadah yang paling rahasia. Ketika
Ketika ibadah ini merupakan ibadah rahasia, maka Allah pun merahasiakan pahala yang diberikan kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku dan aku akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Tetapi Allah telah menyiapkan sebuah syurga yang bernama syurga Ar-Rayyan, khusus akan memanggil kepada orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa di dunia, besok di akhirat, di padang mahsyar, haus lapar, diibaratkan matahari seperti jengkal dari kepala, begitu panasnya di padang mahsyar. Tetapi Allah melalui malaikatnya memanggil orang-orang yang berpuasa. Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril, ambillah makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat dalam surga, berikan kepada hamba-hambaku yang selama di dunia mereka berpuasa, hari ini mereka waktunya berbuka puasa. Apa itu sekalian yang dimuliakan Allah? Maka merugilah orang-orang yang tidak menunaikan ibadah puasa. Merugilah orang yang tidak mensyaratkan Ramadan. Bulan ini kebaikan dikumpulkan kata Nabi. Doa-doa mustajabah. Bahkan malaikat, Allah banggakan kita di hadapan malaikat. Orang-orang yang berpuasa dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Tersungguh sesayang Bapak sekalian. Mohon maaf, kadang-kadang kita sudah keluar tak beribadah kepada Allah. Saya contohkan sebuah hal kecil saja Bapak sekalian. Besok malam kita rencana pergi ke Banda Aceh atau ke Medan. Kita perlu bekal. Paling kurang bawa baju 2. Paling kurang di kantong ada uang paling kurang 500.000 atau 100.000 kalau kita kelaparan Pak di Medan atau Banda Aceh. Ini tingkat kita ke Medan atau ke Banda Aceh. Bayangkan suatu saat kalau kita mati Pak. Kalau tak ada bekal, apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah? Dan mati itu merupakan kewajiban yang harus kita jalani. Semua ini akan mati. Si kaya mati, si miskin mati, si sombong mati. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tak punya bekal untuk menghadap Allah, apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tadi agak sedih Bapak ketika mendengarkan, kenapa Pak Ustaz kami sedikit yang datang? Ini karena capek Pak Ustaz, kerja Pak Ustaz. Masya Allah, Rasulullah SAW sudah bersabda, ihris di dunia kata kata Aisyah badan amal yang ketika ada kata mutu badan. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu akan hidup untuk waktu yang lama, tapi kemudian beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Mati merupakan rahasia Allah. Ketika kita belum beribadah kepada Allah, jangan menunggu kita diantar ke masjid ini kemudian kita disolatkan kemudian kita berada di soft yang paling depan. Sibuk kita bekerja di luar sana mencari rezeki. Yang kita cari itu rezeki Allah. Maka rezeki yang paling baik yang kita dapatkan, rezeki yang melalui ridho Allah. Mohon maaf dan hati-hati. Ini Pak Ustaz ini, gimana kita ini? Hati-hati ketika kita diberikan label istidraj oleh Allah. Hati-hati dengan istidraj. Hati-hati. Istidraj, apa itu istidraj Pak Ustaz? Ada orang kaya tapi dia tidak sholat Pak Ustaz. Pak Ustaz, dia tidak sholat, dia tak pernah sedekah Pak Ustaz. Dia tak pernah datang ke masjid Pak Ustaz. Jumat dia tak pernah Pak Ustaz, tapi dia kaya Pak Ustaz. Itu Allah telah melaknat dia dengan harta yang dia miliki. Kita kadang-kadang terpengaruh. Pak Ustaz, saya sholat terus Pak Ustaz. Saya Pak Ustaz 5 waktu jamaah Pak Ustaz. Puasa tak pernah tinggal, saya lanjutkan Senin Kamis puasa sunnah Pak Ustaz. Sedekah saya sering Pak Ustaz, tapi hidup saya miskin ya Pak Ustaz. Lebih baik rezeki kita di dunia, tetapi kita menjadi kaya di akhirat daripada Allah kayakan di dunia, kemudian Allah tidak boleh boy atas harta yang kita miliki. Bapak Ibu, ada harta-harta yang tidak Allah reda dengan hartanya kepada kita. Coba lihat. Kalau memang harta itu tidak kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih baik kita miskin, tapi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita punya harta dan kita jauh dari Allah, punya harta tapi kita tak mengenal Allah, punya harta tak pernah sujud di hadapan Allah, punya harta tapi jauh dari Allah, untuk apa? Lebih baik. Maka ada sebuah kata-kata yang mengatakan seperti ini: ketika engkau diberikan musibah oleh Allah, dengan musibah itu mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih baik daripada Allah berikan engkau harta, tapi dengan harta itu lebih menjauhkan engkau daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekalian,
sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati ya Pak. Kita akan mati semua Pak. Semua kita akan mati. Kita akan tinggalkan dunia ini. Apa yang kita bawa? Apakah kita akan bawa tutur kita yang selama ini kita garap? Orang-orang yang terkenal, apakah dia akan bawa kekenalannya? Bapak tentara akan dia bawa pangkatnya? Ustaz akan membawa label ustaznya? Tidak. Yang kita bawa hanya amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak memiliki itu, hidup di dunia ini hanya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik kata Allah, dan kita akan kekal di sana. Mohon maaf Bapak Ibu. Paling kita hidup sampai 60 tahun Bapak Ibu. Paling tinggi 63 tahun, lebih dari itu kalau ada yang hidup kakek mati Pak. Mohon maaf. Kalau ada yang hidup di atas 60 tahun berarti mati Pak. Udah mulai lesu, udah mulai keenak kakinya, udah mulai asam aurat, udah mulai kena stroke, udah mulai lemah, udah mulai gemetar. Kalau berkelana nggak sekuat dulu, sudah mulai lemah, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah sesuai dengan janji Allah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan dipercepat oleh Allah dan tidak akan dilambatkan oleh Allah. Ketika sudah datang ajalnya, maka insya Allah akan pasti dirasakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya sekedar kita, mohon maaf ya. Kadang-kadang kita, saya ibadah kok, tapi coba kita lihat anak-anak kita, coba kita lihat keturunan-keturunan kita, anak-anak kita di mana hari ini coba. Coba bapak-bapak yang punya anak, kita yang punya cucu, coba dari mana anak kita hari ini? Sedang apa mereka hari ini? Apakah mereka sholat? Apakah mereka puasa? Dan itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita di kampung dengan rezeki yang Allah berikan yang luas. Orang kampung itu memang tak kaya harta tapi kaya kebun. Orang kampung memang tak kaya uang tapi dia banyak yang apa yang dihasilkan. Apapun menjadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita lupa bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, maka yakinlah azab akan datang, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari banyak-banyak untuk apa? Mohon maaf, mencari banyak-banyak dibawa kemana? Orang tak dibawa mati. Bahkan harta yang kita tinggalkan kemudian kita tidak meninggalkan anak-anak yang soleh, maka dengan harta itu kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan mereka di dunia ini, harta yang banyak, mereka bergetar berlari dengan harta itu, maka kita di alam kubur mereka mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ajak kita. Banyak di antara kita kadang-kadang begini Pak, ada orang yang begini, kenapa sih nggak mau ibadah? Kenapa sih nggak mau sholat? Karena dia belum dapat Ustaz nikmatnya sholat Ustaz. Kalau orang belum dapat nikmatnya sholat, dia belum mau sholat. Kenapa sih orang mau bertobat? Karena dia sudah dapat nikmatnya bertobat, sudah ada hasilnya. Tapi dia tidak tahu bahwa hasil dia sholat di dunia ini akan dia pergi besok di akhirat. Dia tidak tahu. Coba lihat, kenapa kita pagi subuh, habis subuh kita berangkat ke kebun jam 5 baru pulang, bahkan rela meninggalkan sholat zuhur, rela meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena kita tahu nikmatnya bertobat. Ketika orang belum tahu sebuah nikmat ibadah, dia tak tahu kenikmatan sebuah ibadah, maka dia tak mau ibadah. Kenapa orang tak mau berzikir? Karena dia tidak tahu di mana nikmatnya berzikir. Maka dia tidak tahu dengan zikirnya itu tatma'innul qulub, hatinya akan tenang. Dia tidak tahu. Kenapa orang tak mau baca Quran? Karena dia tidak tahu di mana nikmatnya baca Al-Quran. Kenapa orang tak mau bangun malam, sholat tahajud, menangis di hadapan Allah, berurai air matanya? Karena dia tidak tahu di mana nikmatnya. Ketika dia tahu nikmatnya sebuah ibadah, maka dia akan melakukan ibadah tersebut. Baik sekalian yang dimuliakan Allah yang sudah hadir di sini, baik. Mohon maaf, saya yakin ketika malam pertama ramai, betul ya. Malam kedua ramai. Yang sulit itu bukan ibadah, tidak bosan. Yang sulit itu bukan ibadah, tapi yang sulit adalah orang-orang yang istiqomah dengan ibadahnya, berketetapan hatinya dengan sebuah ibadah. Ibadah itu bukan ikut-ikutan. Malam pertama ramai, coba lihat, mungkin tak muat masjid, hampir ke belakang. Tetapi seiring waktu berjalan, berguguran seiring melemahnya iman seseorang. Tapi siapa yang paling mulia? Orang-orang yang tetap bertahan di sini dengan keistiqomahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendapatkan champion kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Coba lihat. Di malam-malam ini kita berbanyak doa di hadapan Allah. Coba lihat.
Salah satu dari dakwahum, ada 3 kelompok manusia yang tak pernah ditolak doanya oleh Allah. Ini hadis sahih Bukhari. Riwayat Tirmizi. Ada 3 kelompok manusia yang tak ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Tak ditolak doanya oleh Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina paling sering berbicara dengan Allah. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah hamba-Mu yang paling mulia?" Mungkin Musa berharap jawabannya engkau, hai Musa, karena engkau sering bercakap-cakap denganku, berbicara denganku. Apa kata Allah? Hai Musa, ada sebuah umat Muhammad besok di akhir zaman yang melaksanakan ibadah puasa dan mereka berdoa ketika berbuka puasa. Mereka lebih mulia daripada engkau, hai Musa. Kenapa? Musa, ketika engkau bercakap-cakap denganku, di antara kita ada ribuan hijab, ada ribuan pembatas. Tapi umat Muhammad yang berpuasa kemudian dia berbuka puasa, di antara aku dan mereka tanpa ada hijab. Rasulullah SAW sering sekali berpuasa. Rasulullah paling sering berpuasa. Suatu hari ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang engkau inginkan dari puasa?" Apa kata Nabi? "Aku menantikan waktu berbuka." Kenapa? Karena waktu berbuka puasa antara aku dan Tuhan ketika aku berdoa tanpa ada hijab sedikit. Masya Allah. Waktu berbuka puasa, ayo kita sempatkan. Kita kadang-kadang, mohon maaf ini Ustaz, kadang-kadang puasa tapi pas bukanya kayak orang tak puasa. Buka puasa ala kadar, makan ala kadar, sholat jangan kita lupa, doa yang kita panjangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah mengeluarkan puasa